kasih, Engkau sungguh baik buat kehidupan kami. Hari bulan yang kami lewati, kami sampai akhir bulan pada tahun 2020 ini. Terima kasih buat kasih dan rahmat-Mu ya Allah yang terus melimpah Bapak buat setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Habis kami mengucap syukur, habis-habisnya kami boleh Tuhan Yesus melihat kebaikan, melihat pertolongan-Mu, melihat mujizat-Mu dalam kehidupan kami sepanjang tahun ini. Bapak, kami saat ini mau berdoa, siapa Bapak, anak-Mu beribadah di sepanjang hari, dari pagi hingga hari di seluruh dunia ya Bapak. Kiranya rahmat-Mu, kasih-Mu Tuhan Kau curahkan, Kau limpahkan kepada setiap jemaat-Mu ya Allah. Sakit pun Kau sembuhkan, yang beban berat Kau beri kelegaan Tuhan. Ada kekuatan, ada pengharapan yang baru, ada kasih-Mu Tuhan yang melimpah dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan. Juga mau bawa setiap tudung rohani kami dalam Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak Pendeta Dr. Sinjoni Kono Harjo, selaku Gembala GB Gatot Subroto, serta keempat wakil gembala sidang Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, lebih lagi Tuhan, seluruh dengan rencana kehendak-Mu ya Allah. Taruh di hati-Mu Tuhan, kata-Mu, firman-Mu dalam hati hamba-hamba-Mu ini untuk boleh membawa setiap jemaat GBI Gatot Subroto Tuhan dalam rencana-Mu ya Bapak. Kami boleh dipercayakan menjadi pelayan layak jalan datang yang kedua. Juga buat Bugem Ojen Tuhan, selaku Gembala CK2, kiranya Kau juga mengurapi dengan kesehatan, kasih karunia melimpah dalam kehidupan hamba-Mu ini Tuhan dan seluruh keluarganya ya Allah. Juga buat setiap gereja di bawah pengembalaan CK2, kiranya boleh bertumbuh, kiranya boleh berkembang, kiranya juga boleh Bapak menerima tuntunan daripada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh masuk ke dalam setiap destiny-Mu ya Abah. Terima kasih Tuhan. Juga buat gembala kekasih kami, Pak Wimbi, Bugam Rinda, sama Natania Tuhan Yesus Bapa, kasih-Mu terus Kau limpahkan, rahmat-Mu Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, boleh melimpah dalam kehidupan hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Ya terus Tuhan Kau jagai Tuhan, berikan kesehatan Tuhan, berikan kasih karunia-Mu Tuhan, berkati pekerjaan, berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Juga Kau taruh isi hati-Mu Tuhan dalam hati hamba-Mu ya Bapa, sehingga kami Mampang kami boleh mengerti Tuhan rencana-Mu hari-hari ini ya Abah, untuk kami boleh lakukan Tuhan Yesus, kami boleh genapi Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan dan kami bawa keluarga tudung rohani kami itu semuanya dalam mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bangsa tempat di mana kami boleh berada saat ini Tuhan. Ya dari Sabang sampai Merauke Tuhan, kasih Tuhan boleh melanda Indonesia Tuhan, damai sejahtera-Mu boleh Kau curahkan atas bangsa kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan juga buat pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, setiap jajaran menteri Tuhan, setiap lembaga tinggi negara, TNI, Polri Tuhan Yesus, biar ada takut akan Engkau Tuhan atas pemerintahan kami ya Bapak, sehingga pemerintahan kami dijalankan Tuhan dalam kebenaran-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa kota Jakarta Tuhan, dan juga kota-kota penyangga sekitar Jakarta Tuhan, yang berdoa buat Jakarta Selatan, yang berdoa buat Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, Bogor, Depok, Tangerang, dan berkasih Tuhan Yesus. Bapak, biar damai sejahtera-Mu, biar berkat boleh Kau curahkan, Kau limpahkan Tuhan atas Jabodetabek ya Bapak. Juga buat pemerintahan kota Jakarta dan kota-kota penyangga Tuhan. Juga buat DPRD Tuhan Yesus, DKI Tuhan. Bapak, takut akan Engkau, juga boleh Kau curahkan ya Allah atas pemerintahan daerah kota Jakarta Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat daerah Mampang, tempat daerah kami melayani Tuhan, tempat daerah kami berada. Kiranya Engkau juga menyatakan terang-Mu Tuhan buat setiap orang yang
boleh bertinggal di Mampang maupun boleh Tuhan Yesus bekerja di daerah Mampang Tuhan Yesus. Biar banyak orang boleh mengenal Engkau, mengenal kasih-Mu ya Allah. Pakai gereja-gereja di sekitar Mampang Tuhan, boleh menjadi terang, boleh menjadi garam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa buat bangsa pilihan, bangsa Israel. Bapak, kiranya Engkau yang singkapkan setiap mata rohani mereka Tuhan, sehingga mereka boleh melihat keselamatan itu. Engkau 2000 tahun yang lalu sudah datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap umat manusia. Terima kasih Bapak, berkati bangsa Israel, berkati bangsa pilihan ini Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga mau bawa setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus yang boleh mengikuti ibadah online pada pagi hari ini maupun yang belum bisa mengikuti ya Bapak. Kiranya Engkau juga Tuhan Yesus yang memegang setiap kehidupan mereka Tuhan. Kau yang memberkati setiap kehidupan mereka ya Allah. Kau yang menjamah, Kau yang melawat Tuhan. Yang sakit boleh Engkau sembuhkan Tuhan. Yang sedang terjatuh Tuhan boleh Engkau tegakkan kembali ya Bapak. Setiap lutut yang boleh bangkitkan Tuhan. Mujizat-Mu Kau nyatakan Tuhan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Percaya nggak ada yang mustahil, nggak ada yang terlalu sukar untuk Kau dapat lakukan bagi setiap jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu Tuhan, mulut mereka boleh penuh dengan pujian, hati mereka boleh melimpah dengan ucapan syukur karena kasih setia-Mu, karena penyertaan-Mu, karena rahmat-Mu yang Kau nyatakan Tuhan dalam setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Abah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak untuk penyertaan-Mu sepanjang tahun yang luar biasa ini ya Allah. Dan persiapkan kami untuk memasuki tahun 2021 Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Kau yang menyiapkan setiap hati kami menjadi tanah yang baik, tanah hati yang gembur Tuhan Yesus. Dan berikan juga sukacita dan sejahtera sepanjang kami mengikuti ibadah pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua sepakat katakan amin. Silakan pada host. Bersyukur buat kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kita. Bersyukur kalau Tuhan masih menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Kita mau pandang Bapa kita yang baik hari ini. Arahkan pandangan-Mu kepadanya. Bawa seluruh pergumulan-Mu, bawa seluruh masalah-Mu, serahkan di altarnya. Dia yang sanggup berikan jalan keluar. Dia yang sanggup memegang tangan-Mu. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian bagi Tuhan. Katakan Dia Bapa yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Setiap saat di dalam hidupku,
kita mau pandang Dia. Katakan dari awal. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Katakan Kau Bapa yang baik, Bapakku yang baik. Yes Jesus, sangat ku cinta. Kami cuma mencintai Engkau ya Bapa. Padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Sembah Dia, ucapkan syukur-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Engkau Bapa yang menyayangi kami. Kami bersyukur punya Bapa seperti-Mu ya Bapa. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan, kami sembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Bapa, kami mau klaim bahwa hari depan kami akan indah bersama dengan Engkau ya Tuhan. Nah kami percaya Tuhan, ibadah kami juga Tuhan tidak akan menjadi ibadah yang sia-sia, tapi kami akan menjadi orang yang luar biasa, yang sama-sama mau memuji Tuhan lebih lagi. Katakan amin, haleluya. Shalom. Masih ada sukacita, amin saudara. Tuhan Yesus lahir untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia bangkit untuk menebus dosa saudara dan saya. Haleluya. Boleh bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kita akan naikkan pujian. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Ya Yesus sobat kami, Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Kita mau dengan pujian dari awal. Katakan lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Amin. Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Yesus sobat kami, dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan aku jalan kebenaran dan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan, dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada, sekali lagi katakan dalam namanya. Di dalam namanya beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Hati kita terus percaya kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan, Tuhan adalah mazmur kita, Dia gunung batu dan keselamatan buat hidup kita. Haleluya. Kita dengan pujian ini, dengan iman, dengan hati yang percaya, katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara dan kota perlindungan. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan atas kepala saudara. Kita percaya hari-hari Tuhan melawan kita, memimpin kehidupan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berkatakan. Kasih setiamu, kasih setiamu, katakan kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Haleluya. Disorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Ya, baik, kita akan membaca Pentakosta yang ketiga. Oh, boleh. Ya. Kita baca sama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa
untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dilanjutkan dengan membaca Mazmur 91. Kita baca sama-sama dari perikopnya. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Baik, kita akan bersiap untuk menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dari Pak Gemwimbi. Host dipersilakan untuk menyalakan video. Haleluya. Siapa yang masih merasakan sukacita yang daripada Tuhan? Haleluya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hatimu. Kita menaikkan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan ada bersama dengan kita melewati setiap musim hidup kita. Amin. Haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku, yes Lord, adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Haleluya.
musim hidup tak pernah dia tinggalkan, pernah kau tinggalkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah kau ragukan, kasihmu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bah. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar berlimpah bah. Katakan anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bah, anugerahmu besar, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak, sebentar kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami ya Bapak, berkati kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Maka Tuhan juga mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran dari firman-Mu. Tutup Tuhan di balik salib-Mu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang berkata-kata adalah perpanjangan tangan dari Engkau ya Tuhan, untuk mengingatkan setiap kami, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Haleluya. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini, jelas ada hubungan nyata antara harapan, apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta
agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab, tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri, tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi, bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal, kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional.
Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani. Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Gam. Ya, shalom semuanya. Suara saya jelas nggak? Shalom Pak Gom. Jelas, Pak Gam. Jelas ya? Oke, ya. Jadi kita masih ada di dalam masa-masa Natal, tapi juga menjelang tahun baru, ya. Jadi hari ini adalah hari Minggu yang terakhir di tahun ini, saudara. Ya. Jadi kita akan buka firman Tuhan Yesus, ya, dari Matius 2, ya. Matius 2 ayat yang pertama dan kedua. Yang ada Alkitab boleh sambil dibuka. Matius 2 ayat yang pertama dan kedua. Ya, saya bacakan. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi ayat yang kedua saya ulangi, dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, orang-orang Majus itu ngerti bahwa akan datang Mesias, ya, juru selamat, ya. Mereka mempelajari tentang hal ini, saudara, ya, dan mereka tahu kalau ada bintang di timur, maka Mesias itu akan datang, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, mereka berpatokan bahwa mereka melihat bintangnya, bintang Tuhan itu di timur, dan mereka datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan Yesus, waktu pagi tadi saya bangun, Tuhan taruh dalam hati saya, semua kita harus datang untuk menyembah Tuhan. Ya, kita akan masuk di dalam tahun yang baru, kita akan tutup tahun yang lama ini, tahun yang penuh dengan dengan hal-hal yang luar biasa, ya, tahun yang nggak mudah gitu, saudara, ya, tapi kita ada di saat ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Jadi hari ini kalau kita bisa ada di ujung tahun, saudara, di minggu terakhir dalam tahun ini, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Jadi saudara, Alkitab katakan orang Majus itu datang menyembah Tuhan karena dia melihat bintang di timur, saudara. Ya, mereka melihat bintang, mereka melihat tanda bahwa inilah tempat di mana Mesias itu ada. Ya, saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan taruh dalam hati saya pagi tadi waktu saya lagi habis bangun tidur berdoa, Tuhan taruh dalam hati saya untuk mengingatkan kepada kita datang untuk menyembah Tuhan bukan karena kita melihat tanda-tanda, tapi karena kita melihat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Kita melihat sampai dengan hari ini, kita melihat pekerjaan Tuhan, kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita, saudara. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja atas kehidupan kita, sehingga kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara sangat berharga di mata Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan Yesus, ya. Dan mungkin kita nggak melihat bintang itu, saudara. Tapi kita sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Ya, kita mungkin nggak melihat bintang itu, saudara. Tapi kita sudah melihat pekerjaan Tuhan sampai dengan saat ini. Ya, kita nggak melihat bintang itu, saudara, ya. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Dan sudah selayaknya, mulai dari saat ini, saudara, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sama seperti orang Majus, kalau orang Majus dia melihat bintang
di timur, saudara, maka dia sujud menyembah Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan, bagaimana kita melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana kita melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, maka kita datang untuk menyembah Tuhan Yesus. Ya, nanti saudara putar terus ya pesan dari Pak Niko ya, bahwa waktu kita menyembah Tuhan itu sebenarnya adalah bagaimana kita hidup di dalam dunia ini, saudara. Ya, maksudnya waktu kita menyembah Tuhan, maka kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Waktu kita sedang melakukan perintah Tuhan, kita sedang menyembah Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi saudara kita nggak boleh terpaku pada begitu, saudara. Enggak. Waktu kita lakukan perintah Tuhan di zaman kita, di zaman now, saudara, kita sedang menyembah Tuhan Yesus. Ya, jadi penting bagaimana kita mengerti hari-hari ini tentang arti dari menyembah Tuhan, karena Tuhan mau, Tuhan senang dengan setiap penyembahan kita, saudara. Ya, jadi kita hari ini, saudara, Tuhan, kita melihat pekerjaan Tuhan dan kita akan terus melihat mujizat-mujizat Tuhan. Kita akan terus melihat pekerjaan Tuhan yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi di tahun yang baru, saudara. Ya, kita sudah tutup tahun ini dengan gilang gemilang. Kita tutup tahun ini dengan luar biasa, saudara. Kita melihat bagaimana tangan Tuhan menyertai kita dan kita datang untuk menyembah Dia. Nah, saya tutup dengan menyembah Tuhan, saudara. Ya, saudara, saudara bisa ambil waktu sebentar, saudara datang kepada Tuhan secara pribadi, yang mungkin bukan dengan istri, bukan dengan anak, tapi secara pribadi, saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah Tuhan. Ya, saudara tutup tahun ini dengan hati menyembah Tuhan, tetapi lebih daripada itu, Pak Niko sampaikan menyembah Tuhan itu adalah melakukan kehendak Tuhan pada hari-hari ini, saudara. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan senang waktu orang Majus datang untuk menyembah Dia, saudara. Dia lihat bintang, tapi kita mungkin nggak lihat bintang, kita lihat kebaikannya Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, kita akan melihat terus kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan melihat terus mujizat-mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ya, jadi saudara dalam Tuhan Yesus, mari kita terus datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan taruh dalam hati saya, Tuhan mau di tahun 2021 nanti, saudara, ya, itu ada hati yang menyembah akan Dia. Ya, apapun kondisi saudara, apapun kondisi kita hari-hari ini, Tuhan mau kita datang terus menyembah Tuhan Yesus. Kita datang terus untuk meninggikan akan Tuhan. Ya, jadi saudara, kalau ada ibadah seperti ini, kita sama-sama muji Tuhan, kita sama-sama sembah Tuhan. Tapi setelah ibadah ini selesai, kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, saudara. Ya, jadi saudara dalam Tuhan Yesus, saya cuma mau sampaikan ini saja, apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, saudara, ya, untuk disampaikan kepada kita semua. Menutup tahun ini, saudara, kita bukan melihat bintang Tuhan, tapi kita sudah melihat pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Amin, saudara. Kita bukan melihat bintang di timur, kita sudah melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan kita terus datang untuk menyembah Tuhan lewat setiap pekerjaan kita. Nah, saudara, kita percaya tahun depan akan lebih baik dari tahun ini, saudara. Ya, saudara, kenapa, saudara? Karena Tuhan beserta dengan kita. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, saudara. Bukan hanya bintangnya menyertai kita, tapi Allah menyertai kita, saudara. Amin, saudara. Jadi, saudara, mulai hari ini mari kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan Yesus, saudara. Lewat penyembahan kita juga lewat apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, saudara. Jadi itu saja yang Tuhan taruh dalam hati saya pagi tadi waktu saya bangun tidur, saudara. Tuhan ingatin lagi supaya kita punya hati yang menyembah Tuhan, karena kita punya Allah yang telah menunjukkan kuasanya kepada kita, menunjukkan kebaikannya kepada kita. Kita sudah melihat, ya, sekali lagi saya mau sampaikan, kita sudah melihat, kita sudah alami semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan Tuhan masih sediakan lagi kebaikannya di tahun yang akan datang.
Terima kasih saudara sudah setia mengikut Tuhan Yesus, saudara setia ada bersama-sama di dalam keluarga ini. Saya mengucap syukur buat saudara semua. Mari saudara kita berdoa saat ini saudara. Bapak kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan buat setiap jemaat ya Tuhan, buat setiap hamba-Mu yang melayani ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami boleh melihat perbuatan-Mu yang ajaib, perbuatan-Mu yang dahsyat ya Tuhan dalam keluarga kami, dalam anak-anak, dalam setiap keluarga kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh datang untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, karena kami tahu Engkau Allah yang menyertai kami, Engkau Allah yang berserta dengan kami ya Tuhan, dan kami melihat semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami boleh ada di dalam ibadah minggu terakhir tahun ini ya Tuhan. Engkau Allah yang bersama-sama dengan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Saya kembalikan kepada Dian. Makasih Pak Gem. Makasih. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Ya, ini macam berulang tahun di bulan Desember. Ada Indra Rianto, ada Pak Sugianto, ada Pak Yusuf, ada Michelle, ada Bu Anas, ada Kak Nungki Christian, ada Mary. Lalu ada ulang tahun pernikahan di tanggal 2 Desember, Bapak Dargono dan Ibu Ekarini. Bagi yang namanya belum tercantum agar dapat menghubungi Bu Gemrina. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Next. Ya, firman Tuhan dari Malaki 3 ayat 10. Firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening seperti tertera di layar. Lalu bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gemrina. Baik, sekian seluruh pengumuman. Kita akan sebentar menutup ibadah ini. Sebelum kita menerima doa berkat, kita akan menaikkan satu buah pujian. Terus kami persilakan. Haleluya, puji Tuhan. Kita ada di akhir ibadah. Puji Tuhan, kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan boleh dinyatakan dari pulau-pulau dan ke benua-benua boleh terdengar nama Yesus. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini sebagai pengagungan kita kepada Tuhan. Ya, dari pulau dan benua terdengar selalu nama Tuhan. Katakan dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Katakan Gloria,
muliakan Tuhan, muliakan. Sekali lagi katakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Yesus berpuji kasih-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar nama-Mu terus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh mengelulukan nama-Mu, nama-Mu boleh Bapa dari pulau benua Tuhan terdengar terus Tuhan Yesus. Setiap lutut terlut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali beraktivitas masing-masing Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Kami siap berkat kepada Engkau melalui hamba-Mu. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan serta menjemput kita dari awan-awan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Boleh buka mic-nya. Ya. Halo.